Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Semua berawal di bulan Oktober di tahun 1996, di mana warga menemukan beberapa jasad yang mengapung dan tergeletak di sungai yang bernama Novanossket di barat Siberia, yaitu di negara Rusia. Warga mengatakan kepada pihak otoritas jika salah satu korban yang ada di sungai itu beberapa hari sebelumnya berjalan dengan seorang wanita yang bernama Ludmila. Pihak otoritas melakukan pengecekan di rumah Ludmila, yaitu apartemen nomor 357, Pionersky Prospect di Sentral Novokuznetsk di kota Komerovo di wilayah Oblast. Di apartemen itu mereka tidak menemukan Ludmila, namun yang ada di sana adalah anak laki-lakinya. Dia bernama Alexander. Karena di sana tidak ditemukan Ludmila, maka mereka hari itu tidak melakukan apa-apa. Keesokan harinya, ada seorang tukang pipa yang membetulkan air panas di apartemen. Namun ketika tukang pipa itu mengetuk pintu rumah Ludmila, dari dalam apartemen itu teriaklah seorang laki-laki. Laki-laki itu berteriak meminta tolong karena dia dikunci oleh ibunya di dalam kamar di salah satu apartemen itu. Tukang pipa langsung menelpon polisi untuk melihat apa yang terjadi, dan dengan bantuan tukang kunci, mereka akhirnya masuk ke dalam flat Alexander. Polisi melihat jika Alexander merupakan orang yang mengalami gangguan mental, maka mereka menghubungi pihak rumah sakit jiwa dan menanyakan tentang status Alexander. Pihak rumah sakit jiwa mengatakan jika mereka mendapat kesalahan informasi hingga Alexander terlepas dari rumah sakit itu 2 tahun yang lalu. Sebenarnya Alexander tidak seharusnya lepas dari rumah sakit jiwa. Pihak rumah sakit jiwa mengatakan agar tidak mendekati Alexander karena dia sangat agresif dan juga sangat berbahaya. Namun tukang kunci sudah membuka pintu flat rumah tersebut, dan setelah Alexander tahu orang-orang itu masuk ke dalamnya, dia langsung melarikan diri ke atap apartemen. Polisi dan tukang kunci melihat ruangan apartemen itu seperti tempat potong daging di pasar basah. Di sofa ruang tamu terdapat tubuh seorang wanita yang sudah mengalami pembusukan dan juga sebagian tulangnya telah hilang dari tubuh korban. Di tembok ruangan itu terdapat cipratan cairan merah, dan juga di ruang dapur terdapat banyak mangkok dan panci yang berisikan daging dan juga cairan merah. Polisi berjalan terus menelusuri ruangan demi ruangan hingga mereka masuk ke dalam kamar mandi. Di sana dia melihat ada jasad seorang wanita muda di dalam bak kamar mandi, dan jasad itu juga dalam keadaan tidak utuh. Setelah mereka menelusuri semua ruangan, kepala dari wanita tersebut ditemukan di dalam tangki air. Semua yang polisi temukan di sana belum seberapa, karena itu hanya awal dari cerita keganasan mereka. Alexander dia lahir pada tanggal 1 Maret di tahun 1970, dan sejak kecil Alexander selalu mengalami kekurangan gizi hingga beberapa kali dia hampir meninggal dunia. Beberapa kali Alexander sakit parah, namun dia berhasil selamat, dan karena badannya yang kurus kering dan juga sering sakit-sakitan, ibunya memanggilnya dengan sebutan Sasa. Ludmila dan suaminya memiliki 2 orang anak. Yang pertama adalah seorang anak perempuan yang mereka beri nama Nadezhda, dan anak yang kedua mereka beri nama Alexander. Suami Ludmila merupakan orang yang sangat kasar dan pemabuk, dan setelah 15 tahun dia mengalami kekerasan dan pelecehan, suatu hari suami Ludmila meninggalkan rumah tersebut dan dia tidak pernah kembali lagi ke sana. Ludmila melayangkan gugatan cerai, dan setelah bercerai dari suaminya, dia hilang kontak dan tidak lagi melihat mantan suaminya. Di apartemen, Ludmila hanya memiliki 1 kamar tidur, dan kamar itu ditempati oleh Ludmila. Sedang kedua anaknya, mereka akan tidur di lantai ruang keluarga. Karena kamar itu hanya ditempati oleh Ludmila, akhirnya Alexander setelah ayahnya meninggalkan rumah tersebut, dia tidur bersama dengan ibunya hingga dia berusia 12 tahun.
Ludmila memperlakukan Alexander melebihi dari anak perempuannya, dan menurut Ludmila, Alexander adalah anak yang memiliki mujizat karena dia bisa bertahan hidup setelah beberapa kali dalam keterpurukan masalah kesehatan. Ketika Alexander masuk sekolah, dia bukan hanya memiliki masalah dengan pelajaran, namun dia juga sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Alexander dikenal sebagai anak yang tidak sopan, dia juga sangat kasar, hingga semua anak di sekolah itu menjauhi Alexander. Saat itu Ludmila bekerja di kantor kejaksaan, dan ketika melihat anaknya pulang dan komplain dengan perlakuan teman-temannya di sekolah, Ludmila juga ikut membenci anak yang membuli Alexander. Ludmila seringkali mengunci kedua anaknya di rumah karena itu menurutnya lebih baik daripada anak-anak itu harus tersakiti oleh perkataan orang di luar sana. Ludmila yang bekerja sebagai asisten di kantor kejaksaan, dia selalu pulang dengan membawa file dari orang-orang yang melakukan kasus kriminal. Di sana Ludmila menunjukkan kepada anak-anaknya foto-foto korban kekerasan dan juga foto jasad korban dari kasus yang dia tangani. Alexander adalah satu-satunya orang yang sangat tertarik dengan kasus-kasus tersebut. Bahkan Ludmila akan menceritakan kasus kriminal kepada Alexander seperti dia menceritakan dongeng sebelum tidur. Alexander tidak punya teman dan dia seringkali menghabiskan waktunya dengan perbuatan yang kurang baik. Dia akan melemparkan petasan ke jendela tetangga atau dia akan menuliskan pesan-pesan ancaman di tembok-tembok apartemen sekitar. Ketika orang-orang memarahi Alexander, ibunya akan memasang badan dan dia akan mengatakan jika anaknya itu tidak bersalah. Ludmila juga mengatakan jika orang-orang itu terlalu kasar memperlakukan Alexander. Pada tahun 1988, ketika Alexander berusia 18 tahun, dia mulai membahas tentang pembunuhan dan apa yang dirasakan oleh pelakunya. Ludmila dan Alexander membahas semua topik itu saat mereka berada di meja makan, dan rasa penasaran Alexander mulai terjawab ketika ibunya menjelaskan secara detail tentang kasus-kasus yang sedang dia tangani. Dan semua itu membuat Alexander mengalami kebingungan dan tidak bisa membedakan antara yang benar dan salah. Alexander mulai memiliki fantasi yang luar biasa untuk melakukan hal-hal yang dia dengar dari ibu kandungnya. Lama-kelamaan Ludmila tahu jika anaknya sudah tidak normal dan dia harus masukkan Alexander ke rumah sakit jiwa. Di sana Alexander menjalani perawatan, namun tidak lama setelah Alexander dirawat, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Alexander pulang mengetuk pintu rumah ibunya. Di sana Alexander mengatakan jika dia telah bebas dan sudah menjadi orang normal. Ludmila tahu jika kebebasan Alexander itu bukan dari pihak rumah sakit jiwa karena dia tahu jika Alexander masih dalam keadaan tidak stabil. Takut terjadi sesuatu, Ludmila akhirnya pindah dari apartemen itu bersama dengan anak perempuannya dan membiarkan Alexander tinggal di apartemen itu sendirian. Ludmila akan mengunjungi Alexander setiap hari dan juga membawakan makanan untuknya. Suatu hari Alexander berubah menjadi orang yang sangat baik dan juga sopan, hingga seorang wanita yang bernama Evgeny jatuh cinta kepada Alexander. Evgeny saat itu berusia 17 tahun dan Alexander memperlakukan kekasihnya itu dengan sangat romantis. Dia selalu menuliskan dan membacakan puisi karangannya, juga dia selalu memberikan bunga kesukaan Evgeny. Mereka berdua sering menghabiskan waktunya bersama di apartemen milik Alexander, dan di sana Alexander tiba-tiba mengingat ketika ayahnya memperlakukan ibunya. Maka dia mulai bingung dengan masa lalu dan juga kehidupan yang sedang dia jalani. Alexander mulai memperlakukan Evgeny sebagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Karena Evgeny tidak mau diperlakukan seperti itu, dia meminta putus dan dia mengatakan jika dia tidak akan menjalin hubungan dengan seseorang yang memperlakukannya secara kasar. Sejak hari itu, Evgeny tidak lagi keluar dari apartemen Alexander. Ludmila mengira jika anaknya sudah bahagia bersama dengan kekasihnya dan dia tidak mau lagi datang ke apartemen itu setiap hari karena dia pikir pasangan itu butuh ruang dan waktu untuk berdua.
Selama sebulan Evgeny tidak pulang ke rumah orang tuanya. Alexander selama sebulan itu dia memutar musik metal yang sangat keras dan dia akan menyiksa Evgeny. Tetangganya tahu jika Alexander adalah pria yang tidak normal, namun mereka tidak tahu jika Evgeny ada di apartemen tersebut. Ketika Evgeny belum pulang selama sebulan, orang tuanya menghubungi polisi dan meminta kepada mereka untuk mengecek di apartemen Alexander. Karena yang dia tahu, Evgeny sedang menjalin hubungan dengan Alexander. Ketika polisi mendatangi apartemen itu, Alexander tidak mau membukakan pintu hingga polisi memanggil tukang kunci. Setelah polisi masuk, mereka menemukan tubuh Evgeny dalam keadaan yang sangat tidak wajar. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan benjolan yang berisikan nanah dan juga keadaannya yang kurus kering. Evgeny langsung dilarikan ke rumah sakit dan sesampainya di sana, Evgeny dinyatakan meninggal dunia. Dokter menyatakan jika kematian Evgeny karena kelelahan dan juga sepsis. Dari kematian Evgeny, Alexander dibawa ke rumah sakit jiwa karena keadaannya yang sangat tidak stabil. Alexander dinyatakan menderita skizofrenia dan dia tidak dapat diproses hukum atas apa yang dilakukan kepada Evgeny. Di rumah sakit jiwa, Alexander tinggal sekamar dengan satu pasien yang juga menderita skizofrenia. Suatu hari Alexander meminta kepada temannya itu untuk memasukkan bola logam ke dalam uretranya untuk membuatnya lebih jantan. Namun hal itu berdampak sebaliknya hingga menyebabkan disfungsi ereksi dan juga nyeri pada alat kelamin temannya hingga terjadi sebuah infeksi. 3 tahun setelah Alexander dirawat di rumah sakit jiwa, pihak rumah sakit jiwa membuat kesalahan yang sangat fatal. Mereka membuat kesalahan dalam daftar pasien yang telah sembuh dan nama Alexander termasuk dalam daftar pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh bebas dari rumah sakit jiwa. Setelah Alexander bebas, dia kembali pulang ke rumah ibunya dan di sana dia memiliki kehidupan yang baru. Alexander memiliki fantasi yang luar biasa dengan mendengarkan musik dan juga berangan-angan untuk melakukan apa saja yang ada dalam pikirannya. Alexander seringkali mengunjungi stasiun kereta api dan di sana dia suka memberikan minuman kepada orang di jalanan. Di sana Alexander bertemu dengan seorang wanita yang bernama Elena Chernova. Elena dijanjikan makanan dan juga tempat yang nyaman, maka dia pun ikut ke apartemen Alexander. Di sana Alexander berusaha melakukan hubungan badan, namun Alexander saat itu memiliki gangguan hipotensi. Dan Elena membuat kesalahan yang fatal, di mana dia mengejek kelemahan Alexander sebagai pria yang tidak berguna. Alexander tidak berpikir 2 kali dan dia langsung mengambil pisau lalu menyayat bagian dada Elena. Setelah korban meninggal, Alexander tidak mengambil jasad itu dan dia letakkan di lantai kamar tidurnya. Keesokan harinya, Alexander mencari wanita lain di sekitar stasiun dan di sana dia menemukan wanita yang sama seperti Elena. Setelah wanita itu diajak pulang, wanita itu juga sama bernasib seperti Elena. Alexander saat itu tidak punya pekerjaan dan juga tidak memiliki uang, maka itu dia harus menjadi pencuri di jalanan. Alexander mulai mengingat masa kecilnya di mana dia sering dibully oleh teman-teman di kelasnya dan itu membuat dia sangat membenci anak-anak yang tinggal di jalanan area itu. Suatu kesempatan Alexander melihat 6 orang anak jalanan yang sedang bermain di belakang bangunan tua. Di sana Alexander menawarkan rokok dan mengajak mereka ngobrol dan setelah mengobrol, Alexander mengatakan jika dia akan membayar mereka jika mereka mau melakukan permintaannya. Alexander meminta kepada mereka untuk merampok sebuah apartemen yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya. Keenam anak itu pun menyetujui permintaan Alexander dan mereka berjalan menuju ke apartemen yang dimaksud oleh Alexander. Ternyata apartemen yang dimaksud oleh Alexander itu adalah apartemen milik Alexander sendiri. Setelah anak-anak itu masuk ke dalam apartemen, Alexander lalu mengunci pintu tersebut. Anak-anak itu terlihat sangat bingung dan salah satu dari mereka menyadari jika ada sesuatu yang tidak benar di apartemen itu.
Dia langsung menjerit meminta tolong, namun Alexander segera mengambil pisau dan menusuk anak yang menjerit itu di area dada. Anak yang lainnya pun ikut menjerit dan Alexander dengan sangat cepat dia bertindak menikam satu persatu anak yang ada di ruangan itu. Setelah suara itu tidak terdengar lagi, dia baru sadar jika keenam anak itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tidak tahu apa yang harus dia perbuat dengan jasad korban, Alexander mengumpulkan jasad itu ke dalam lemari dan menyimpannya di sana selama 4 hari. Setelah 4 hari, bau busuk mulai tercium dan Alexander membawa satu mayat ke sebuah lorong yang ada di apartemen itu, dan dia hanya melemparkan mayat itu di sana. Seminggu kemudian, Ludmila datang ke apartemen tersebut dan dia melihat anaknya kesusahan untuk mengambil semua jasad yang ada dari dalam lemari. Ludmila mengatakan kepada Alexander untuk dia beristirahat dan dia akan melakukan sesuatu di sana. Keesokan harinya saat dia bangun, Alexander sudah melihat keadaan apartemennya sudah dalam keadaan rapi. Alexander sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan ibunya terhadap jasad-jasad korban tersebut. Bahkan menurut Alexander, ibunya tidak bertanya kenapa ada jasad-jasad itu dan apa yang terjadi dengan mereka. Menurut Ludmila, dia memotong jasad itu menjadi beberapa puluh bagian dan setelah itu dia menaruhnya di dalam ember dan dia buang ke sungai yang bernama Aba. Setelah hari itu, Ludmila seringkali datang ke apartemen untuk membantu anaknya dan mereka menjadi pembunuh duo. Kegilaan mereka mencari mangsa tidak pandang bulu, entah itu muda atau tua, wanita atau laki-laki, yang penting mereka memiliki kegiatan bersama. Saudara perempuan Alexander juga sering mendatangi apartemen itu, namun menurutnya, dia tidak pernah mengambil bagian dalam bentuk apapun terhadap tubuh korban di sana. Dia tahu apa yang dilakukan oleh ibu dan adiknya itu, namun dia tidak mau ikut urusan mereka. Ludmila dan Alexander setelah capek melakukan pembunuhan dan membuang mereka ke sungai Aba, kini mereka ingin mencoba hal baru, yaitu memasak daging mereka. Ludmila membuat berbagai masakan dari daging korban dan juga menikmati masakan tersebut. Bahkan anjing peliharaan Alexander tidak pernah lagi kekurangan daging atau tulang di dalam apartemen mereka. Karena banyaknya potongan jasad manusia di sungai tersebut, membuat polisi semakin yakin jika di wilayah itu terdapat serial killer yang sedang aktif. Awalnya mereka mengira jika korban-korban itu merupakan korban dari black market organ trafficking. Namun beberapa warga yang ada di sekitar itu selalu melihat Ludmila membawa ember dan berjalan ke sungai Aba. Informasi itu membuat polisi melakukan pencarian terhadap Ludmila dan setelah gambar Ludmila disebarkan ke publik, ada informasi jika Ludmila baru saja mengunjungi sebuah toko dan mengajak 3 wanita untuk pergi ke apartemennya. Polisi bergerak cepat menuju ke apartemen Ludmila karena mereka takut jika ketiga wanita itu akan menjadi korban berikutnya. Menurut Ludmila, dia menawarkan uang kepada ketiga wanita itu untuk membawakan barang-barang ke apartemennya. Dan ketika wanita itu sudah masuk ke dalam apartemen, mereka akan disambut oleh Alexander dengan pisau yang ada di tangannya. Ketiga wanita itu, mereka bernama Nasya, Olga, dan juga Xenia. Nasya adalah wanita pertama yang melawan Alexander, di mana dia langsung menampar wajah Alexander. Setelah mendapat tamparan dari Nasya, Alexander begitu sangat marah dan dia langsung membunuh korban pertama agar itu menjadi pelajaran untuk Olga dan Xenia. Setelah Nasya tidak sadarkan diri, Alexander meminta kepada Olga dan Xenia untuk menyembelih temannya tersebut. Kedua wanita itu menolak, namun setelah Alexander memaksa mereka, akhirnya mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Alexander. Setelah jasad Nasya terbagi menjadi beberapa bagian, Olga dan Xenia mereka borgol di sebuah radiator. Keesokan harinya, Ludmila datang ke apartemen Alexander dan dia membersihkan semua yang ada di lantai apartemen itu. Pagi itu Ludmila juga memasak sup tradisional untuk mereka santap bersama. Olga dan Xenia mereka tidak tahu apa yang mereka sedang makan. Dan sebulan ke depan,
Olga dan Xenia ini tetap terborgol di sebuah radiator di ruangan itu. Alexander membuat mereka seperti boneka yang dapat dia gunakan untuk bermain. Terkadang dia akan tendang, pukul dan juga bakar kulit mereka dengan rokok yang dia hisap. Bahkan Alexander juga mengambil foto setiap momen di mana dia sedang menyakiti mereka. Suatu hari Xenia tidak lagi tahan dengan luka yang ada di tubuhnya hingga akhirnya dia meninggal di gantungan radiator. Alexander yang melihat Xenia sudah menjadi mayat, dia melepaskan Olga dan meminta kepada Olga untuk memisahkan tubuh Xenia menjadi beberapa bagian. Setelah itu Ludmila mengambil potongan tersebut lalu dia memasaknya dan sebagiannya masih dia simpan di dalam bak kamar mandi. Hari itu ada tukang pipa yang akan mengakses pipa melalui apartemen Alexander dan ketika mereka buka, polisi melihat Olga masih dalam keadaan hidup. Olga segera dilarikan ke rumah sakit dan di sana Olga mengatakan apa yang terjadi dengan kedua temannya. Belum 24 jam Olga dirawat di rumah sakit, Olga dinyatakan meninggal dunia karena luka yang terlalu banyak di sekujur tubuh korban. Polisi menemukan 82 set baju yang berlumuran cairan merah dan juga terdapat 40 jenis perhiasan milik anak kecil dan juga wanita dewasa. Di sana mereka juga menemukan gambar Polaroid dari puluhan korban yang tidak berpakaian dengan tangan terborgol di radiator. Polisi dan penyidik hanya dapat membayangkan betapa horornya kematian para korban. Alexander dan ibunya di ruang interogasi, mereka saling menyalahkan satu sama lain dan Ludmila mengatakan jika dia tidak melakukan apapun terhadap korban, dia hanya di sana untuk membersihkan tubuh korban. Namun Alexander mengatakan hal lain jika ibunya lah yang membawa korban-korban itu ke apartemennya. Di depan Alexander, Ludmila mengatakan jika dia melakukan semua itu karena dia takut jika dia tidak membawa wanita lain ke rumah itu, maka anaknya akan menghabisi dirinya. Saudara perempuan Alexander juga dibawa ke ruang interogasi dengan didampingi oleh seorang ahli psikiatris. Menurut mereka, saudara perempuan Alexander ini terbukti tidak terlibat dalam apa yang dilakukan oleh ibu dan adiknya. Alexander bahkan menceritakan sensasinya apa yang dia rasakan ketika melihat wanita-wanita itu kesakitan dan kepuasan seperti apa yang dia harapkan dari dalam tubuh korban. Alexander dinyatakan telah gila dan apa yang dia lakukan itu, dia tidak tahu jika itu adalah perbuatan yang dilarang. Alexander dikirim ke institut psikiatris yang sangat ketat penjagaannya dan di sana dia menulis banyak puisi yang kelam tentang demokrasi yang ada di negara itu. Alexander menegaskan bahwa dia sangat membenci demokrasi. Alexander juga mengatakan di sana untuk memenggal kepalanya saja dan mengirimkan kepalanya itu ke sebuah laboratorium untuk mereka teliti otaknya. Alexander akan menyerahkan kepalanya itu untuk mereka teliti, namun dengan satu syarat, sebelum mereka melakukan pemenggalan kepala, dia diizinkan untuk merokok terlebih dahulu. Polisi menduga jika korban Alexander lebih dari 82 orang, namun di pengadilan, dia hanya didakwa dengan kasus pembunuhan terhadap 4 orang saja. Di sisi lain, Ludmila dijatuhi hukuman selama 15 tahun dan dia telah lepas di tahun 2008 setelah dia menjalani hukuman selama 13 tahun. Setelah lepas, Ludmila masih mendapat pengawasan yang sangat ketat karena kekhawatiran warga jika anaknya terlepas lagi, maka mereka akan melakukan hal yang sama lagi. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.